Tema 5, Ekosistem. Subtema 2, Hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Pembelajaran 2. Salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi bagimu untuk beraktivitas pada hari itu. Telur merupakan salah satu makanan protein yang sangat berguna bagi kesehatan tubuhmu. Kamu tentu tahu bahwa ayam menghasilkan telur yang bermanfaat bagi manusia. Ketika memakan telur ayam saat sarapan, kita mendapatkan energi dari telur ayam tersebut. Sekarang kita akan membahas pertanyaan berikut. 1. Apa yang dimaksud aliran energi pada sebuah rantai makanan? Aliran energi pada sebuah rantai makanan adalah perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain dari peristiwa makan dan dimakan pada suatu rantai makanan. 2. Adakah hubungan rantai makanan dengan aliran energi? Jelaskan. Ada, karena pada rantai makanan pasti terjadi peristiwa makan dan dimakan. Ketika suatu makhluk hidup memanfaatkan atau memakan makhluk hidup lain, maka akan terjadi perpindahan energi berupa zat yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. 3. Jelaskan peran produsen penting dalam sebuah rantai makanan. Produsen merupakan salah satunya komponen yang mampu memproduksi makanan sendiri. 4. Rantai makanan pada puncaknya disebut konsumen puncak. Apabila konsumen puncak punah, apa yang akan terjadi pada konsumen 1 dan konsumen 2? Jumlah konsumen 1 akan berkurang secara drastis karena dimakan oleh konsumen 2 yang lebih banyak. Sedangkan jumlah konsumen 2 akan bertambah banyak karena tidak ada konsumen puncak yang memakan mereka. Perhatikan percakapan berikut. Tugas kita berikutnya adalah membuat karangan non-fiksi tentang ekosistem, Din. Aduh, aku lupa. Apakah karangan non-fiksi itu, Ben? Karangan non-fiksi adalah karangan yang mengetengahkan tentang data dan fakta, Din. Jadi bukan menggunakan imajinasi kita. Sepertinya seru sekali ya membuat karangan non-fiksi tentang ekosistem. Perhatikan gambar berikut. Rantai makanan adalah urutan peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup pada suatu ekosistem. Salah satu ekosistem di bumi ini adalah laut. Kita tahu bahwa laut menjadi habitat para makhluk hidup laut, mulai dari anemon laut, ikan, gurita, cumi-cumi, kepiting, kerang, dan masih banyak yang lainnya. Oleh karena itu, ekosistem laut juga tidak terlepas dari rantai makanan. Salah satu rantai makanan laut ini melibatkan paus orca yang merupakan paus pembunuh. Beberapa makhluk hidup lain yang terlibat antara lain fitoplankton, zooplankton, ikan teri, ikan tuna, anjing laut, dan organisme pengurai. Setiap makhluk hidup tersebut memiliki peran dalam rantai makanan, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Dalam ekosistem laut, fitoplankton menjadi produsen karena mampu memproduksi makanannya sendiri dengan bantuan cahaya sinar matahari dan zat-zat kimia tertentu. Sebagai produsen, fitoplankton menjadi mangsa bagi zooplankton. Zooplankton merupakan organisme kecil di laut yang termasuk ke dalam herbivore karena memakan tumbuhan fitoplankton untuk mendapatkan energi. Sebagai konsumen tingkat 1, zooplankton akan dimakan oleh konsumen tingkat 2, yaitu ikan kecil. Ikan kecil akan dimangsa oleh konsumen 3, yaitu ikan tuna. Sebagai konsumen tingkat 3, ikan tuna menjadi makanan bagi anjing laut yang merupakan konsumen tingkat 4. Anjing laut memang menyukai ikan-ikan sedang.
Paus orca menjadi konsumen tingkat 5 atau konsumen tingkat puncak karena hewan ini termasuk hewan karnivor. Paus orca suka memangsa anjing laut. Seiring berjalannya waktu, paus orca akan mati. Bangkai paus orca akan diuraikan oleh pengurai. Zat-zat penting pada bangkai paus akan larut di lautan. Peristiwa makan dan dimakan pada ekosistem laut akan terus-menerus selama ekosistem laut tetap terjaga. Keberadaan ekosistem juga dijadikan sebagai inspirasi dalam berkarya, seperti yang terdapat dalam beberapa tari daerah. Hasil panen yang diperoleh dari ekosistem sawah atau ladang dituangkan menjadi karya tari yang indah dan menarik. Beberapa tarian daerah juga menjadikan tindak tanduk hewan dalam sebuah ekosistem sebagai inspirasi tarian mereka. Berikut adalah beberapa tari daerah yang mengetengahkan tentang berkah Tuhan lewat ekosistem di sekitar. Tari tradisional Camping Ngacak yang berasal dari Lamongan, Jawa Timur, menceritakan tentang kehidupan petani. Tari ini menggambarkan para petani yang sedang bekerja mulai menanam, merawat, hingga memanen padi. Seperti petani sebenarnya, para penari juga mengenakan caping. Caping merupakan penutup kepala yang biasa dikenakan petani saat bekerja di sawah. Caping berbentuk kerucut terbuat dari anyaman bambu. Tari Alang Babega dari Minangkabau, Sumatera Barat merupakan sebuah tarian khas daerah yang menggambarkan burung elang yang melayang-layang di udara. Burung elang ini mengepakkan sayapnya, mencari mangsa, kemudian menukik dan menyambar mangsa tersebut. Setiap tarian daerah memerlukan perlengkapan atau properti yang dikenakan penari pada saat menarikannya. Properti tari bisa jadi berbeda antara satu tarian dengan tarian yang lain. Properti yang digunakan menjadi ciri khas tersendiri tarian tersebut. Bahkan, beberapa properti tari dijadikan sebagai nama bagi tarian tersebut. Misal, payung yang digunakan dalam tari payung atau caping yang digunakan dalam tari Caping Ngacak. Berikut adalah contoh jenis dan properti tarian. Nama tarian yang pertama, tari payung, menggunakan properti payung. Yang kedua, tari piring, menggunakan properti piring. Yang ketiga, tari topeng. Tari topeng menggunakan properti topeng. Yang keempat, tari remo, menggunakan properti keris. Yang kelima, tari baksa kambang, menggunakan properti rangkaian bunga. Yang keenam, tari legong, menggunakan properti kipas. Yang ketujuh, tari kuda lumping, menggunakan properti kuda-kudaan. Ada juga tarian yang menggunakan lebih dari 2 properti untuk menarikan tarian, yaitu tari serimpi, tari anggruk, dan tari kancat papatai. Sekarang kita akan membahas pertanyaan berikut. Nomor 1. Apakah peran produsen, konsumen, dan pengurai dalam sebuah rantai makanan? Produsen berperan sebagai makanan dan pemberi energi bagi konsumen. Konsumen berperan sebagai pemakan produsen, sedangkan pengurai berperan dalam mengurai zat-zat pada konsumen yang telah mati. Nomor 2. Menurutmu, apa sajakah yang dapat mengganggu rantai makanan? Bagaimana pengaruhnya terhadap ekosistem? Adanya faktor alam yaitu perubahan musim dan bencana alam, serta faktor manusia yaitu kegiatan industri dan pembukaan lahan yang tidak bertanggung jawab. Hal ini juga membuat ekosistem menjadi terganggu. Nomor 3,
Apakah yang dimaksud dengan properti dalam seni tari? Dan berikan contoh properti tari. Properti tari adalah segala perlengkapan tari yang digunakan untuk mendukung pertunjukan tari. Contohnya seperti selendang, keris, piring, caping, topeng, dan lain-lain.